Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Mujadid ini dalam keadaan sehat walafiat, dan sedikit mungkin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum sempat menjalankan ibadah Shaum Syawal, masih ada waktu ya. Kalau yang mau menjalankan ibadah Shaum Syawal di penghujung bulan Syawal ini, maka jika belum selesai melaksanakan Shaum Syawalnya, masih ada kesempatan jika kita mau menjalankan ibadah saum ini. Ya, sesuai dengan tema juga yang akan kita sampaikan hari ini adalah bahwa lanjutan dari tadabbur surat Al-Fatihah. Ya. Kemarin kita sudah bahas 5 ayat, ya, ayat 1 sampai ayat ke-5, dan insya Allah hari ini mungkin kita akan menyelesaikan surat Al-Fatihah ini, yaitu ayat ke-6 dan ayat ke-7. Ya. Baik, mungkin sedikit diingatkan kaitan dengan surat Al-Fatihah yang sempat kita bahas, bahwa ada 7 kebiasaan Islami yang bisa kita lakukan, ya, pelajaran dari surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah kita selalu mengucapkan bismillah dalam setiap memulai pekerjaan kita, ya. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan bismillah dalam setiap pekerjaan kita, maka salah satunya adalah pekerjaan yang kita lakukan itu akan selalu mengingatkan kita kepada Allah. Sehingga ketika ada tujuan-tujuan yang tidak benar, maka insya Allah tidak mungkin kita akan melakukan kejahatan-kejahatan ataupun keburukan-keburukan. Makanya ketika kita bekerja mulai dengan bismillah, maka tidak mungkin dalam pekerjaan itu kita melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, ya. Kenapa? Karena kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita bersyukur atas setiap capaian, ya. Tentu setiap kita punya target. Kadang target kita tidak terpenuhi 100%, tapi kita syukuri sambil kita terus berupaya untuk menyempurnakannya. Nah, ini adalah yang kedua, kita selalu bersyukur atas setiap capaian yang ada. Kemudian yang ketiga, kita selalu berpikir positif kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang ada kita syukuri. Kemudian kita selalu berpikir positif, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Nah, kemudian yang keempat adalah kita selalu berorientasi kehidupan akhirat. Kenapa kita selalu berorientasi kehidupan akhirat? Karena memang kehidupan kita di dunia hanya sementara, ya, hidup di dunia hanya sementara. Nah, makanya setiap aktivitas yang kita lakukan kita harus selalu berorientasi dalam kehidupan akhirat. Saya pernah kemarin 2 pekan yang lalu yang membahas di salah satu sekolah, kebetulan ada tadabbur buat guru-guru sekolah gitu ya. Nah, waktu itu saya bahas surat Al-Ma'un. Ya, kan disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ad-din di sini kan maknanya 2 yang sering diterjemahkan. Yang pertama adalah ad-din di sini adalah hari pembalasan, yaumal jazaa'i wal hisab. Yang kedua, ad-din ini adalah agama, kan begitu. Tahukah kamu siapa yang mendustakan hari pembalasan? Atau tahukah kamu siapakah yang mendustakan agama? Dua-duanya maknanya betul. Kenapa? Karena salah satu intisari daripada ajaran agama adalah beriman kepada hari pembalasan atau hari kiamat. Makanya ketika orang beriman kepada hari kiamat, maka tidak mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Kenapa? Orientasinya kehidupan akhirat. Makanya dalam ayat itu, siapa orang mendustakan hari pembalasan? Pertama adalah orang yang memiliki sifat bakhil. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kemudian yang kedua adalah fawailul lil musallin, orang yang meninggalkan salat. Ada apa? Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Artinya lalai dalam yang menjalankan salat, mengakhirkan waktu, bahkan naudzubillah sampai meninggalkan salat, tarkus salat. Yang ketiga adalah alladzina hum yura'un, orang yang dalam salatnya itu mencari penghormatan, mencari apa? Hal-hal yang kaitan dengan dunia, pingin dipuji dan lain sebagainya. Ya, kalau orang sholat pingin dipuji,
ya mending kalau dapat pujian. Kalau enggak, pahala nggak dapat, pujian nggak dapat. Kemudian terakhir adalah wayamnaunal ma'un. Artinya orang yang tidak mau membantu sama sekali, gitu ya. Nah, wayamnaunal ma'un, al-ma'un itu ada dua maknanya. Pertama, tidak mau memberikan bantuan secara umum. Yang kedua, tidak mau bayar zakat. Orang yang tidak bayar zakat, faktornya kenapa? Karena keimanan juga. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pernah saya sampaikan, di sini ada Bapak Ibu yang pernah ditagih ke rumah zakat sama DKM atau sama panitia zakat, digedor satu-satu ada? Enggak, saya yakin enggak ada Bapak Ibu digedor rumahnya satu-satu, enggak ada. Paling juga apa? Paling diumumkan, diingatkan saja kan. Seandainya di sini ada orang warga kompleks ini tidak bayar zakat ke Masjid Al-Mujadid, paling juga si ibu ini mau mudik mungkin. Ya mungkin dia bayar zakatnya di mana? Di kampung halamannya, zakat fitrah. Di kampung halamannya dia juga nggak bayar ternyata. Ya, orang kampung halamannya paling bilang, si ibu ini nggak bayar zakat, si bapak ini nggak bayar zakat, kan dia mah udah bukan warga sini lagi. Ya contoh saya, kalau saya tidak mau bayar zakat, kalau saya tidak bayar zakat di masjid dekat rumah, paling kata warga di situ, mungkin Wahid Ustaz Abdul Rahman Wahid zakatnya di kampung halamannya. Nah di kampung halaman saya nggak bayar, kata orang kampung halaman saya, tempat kelahiran saya bilang, ada si mah warga di dia, menurut bayar zakat lagi di tempat tinggal. Nah makanya orientasi kehidupan akhirat, sehingga apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk kehidupan akhirat. Nah kemarin yang terakhir kita bahas sebelum Ramadan adalah beribadah dan berdoa dengan ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah sekarang kita akan bahas dua poin, ya, ayat terakhir, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu kita selalu konsisten di dalam komitmen, ya, dan kita selalu bercermin. Nah, harapannya adalah, ya, dari pembahasan ini adalah menumbuhkan, ya, kesadaran bahwa jalan kita ini sangat berliku, sehingga kita perlu yang namanya konsisten dalam komitmen ini. Kemudian juga menumbuhkan kesadaran bahwa godaan di perjalanan ini banyak, karena tujuan kita kan akhirat. Nah, untuk mencapai tujuan itu kan banyak jalannya. Nah, kemudian menyadarkan bahwa kita ini lemah, ya, menghadapi godaan-godaan, dan perlunya kita membangun komunitas-komunitas kebaikan. Ini adalah harapan dari materi yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Tapi berkat Allah Subhanahu wa taala, sedikit ya, ini mungkin sebuah kisah nyata tadi malam saya terjadi, Pak. Jadi tadi malam itu ada kajian pada maghrib sampai isya. Nah, kemudian pada isya kebetulan tempat kajiannya tidak jauh dari rumah saudara istri saya, gitu ya. Nah, istri saya di rumah, kemudian menjemput. Nah, ketika menjemput itu ada kejadian, Pak. Jadi saya ingin menuju ke satu tempat, ya. Nggak tahu tempat itu di mana posisinya. Cuman kan kalau sekarang bisa menggunakan Google Map, gitu ya. Menggunakan Google Map. Akhirnya padahal jaraknya cuma 450 meter. 450 meter dari sini ke depan kali ya. Dari sini ke jalan raya juga kejauhan kali. Ya kurang lebih dari sini ke jalan. Nah, 450 km. Jalan muter kanan, muter kiri. Ternyata karena kebetulan di komplek banyak yang ditutup kan. Belok sini tutup, balik lagi, muter lagi. Dan alhamdulillah sampai pulang ketemu tempat itu. Ya ini sampai pulang gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang sederhana saja. Bahwa memang jalan bahwa tidak gampang menelusuri jalan yang berbulak-belok seperti itu. Ya sekarang kan dengan teknologi, kalau kita tidak tahu tempat kan tinggal pakai Google Map. Kalau zaman dulu kan andalannya adalah belok kiri, belok kiri, belok kanan, nanya gitu ya. Kalau sekarang kan menggunakan Google Map. Karena Google Map itu ada yang nyampainya tepat waktu, ada yang enggak. Ya, ada lagi mungkin bisa jadi ya benar jalannya mah dekat tapi ada jurang dan lain sebagainya. Kan banyak gitu ya, kalau pakai Google Map itu tiba-tiba jalannya ke kampung, memang lebih dekat tapi jalannya terjal dan lain sebagainya. Nah inilah kehidupan kita Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan kita akan menemukan jalan utama dan banyak sekali cabang-cabangnya kan begitu. Inilah kehidupan kita. Jadi jalan kita ini sungguh berliku. Inilah kehidupan kita. Bahwa ya dalam kehidupan kita sekali lagi adalah bahwa pasti kita semuanya akan mengikuti jalan ini. Nah, tadi disampaikan di ayat keempat bahwa tujuan kita, visi kita adalah kehidupan
akhirat. Nah, untuk menuju kehidupan akhirat itu tentu kita akan melalui jalan-jalan tersebut. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ingin menuju satu tempat, kita tidak ada panduan, kira-kira gimana? Bingung kan? Di perjalanan belok kiri kah, belok kanan kah, dan lain sebagainya. Lah kita sekarang sudah ada panduan saja. Dengan jalan ini adalah Google Map contohnya, ya, ataupun pakai aplikasi lain, kita saja sudah kebingungan, apalagi kalau kita tanpa ada arahan dan lain sebagainya. Sehingga inilah kalau kita menjadikan pelajaran buat kita semuanya, bahwa memang jalan kehidupan ini adalah sungguh berliku buat kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk menuju tujuan utama kita? Maka yang harus kita lakukan adalah hendaklah kita semuanya memastikan, ya, bahwa apa? Bahwa kita sudah berada dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara yang paling mudah. Artinya apa? Kita kan akan meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia ini, maka kita harus memastikan kita berada di dalam track yang benar. Ketika saya menuju tujuan A, maka kita pastikan bahwa kita memang tujuannya benar. Nah, cuman kan masalah nyampainya kan macam-macam. Ya, contoh kemarin 2 pekan yang lalu kebetulan ada teman saya menikahkan putranya. Saya diminta khutbah nikah di situ. Kebetulan saya udah tahu banget jalannya, memang nggak terlalu jauh dari tempat kelahiran saya. Ada teman saya itu sampai muter-muter ke sana. Pas begitu ketemu nyampe, jauh ya jalannya gitu. Iya sebenarnya memang jauh jalannya, udah terjal dan sebagainya. Bahkan ada orang yang balik lagi. Kenapa balik lagi sebenarnya? Iya katanya khawatir di sana nggak ada pom bensin karena bensinnya udah mau habis. Ini ada sampai balik lagi gitu teman saya. Nah ini kan kehidupan kita. Makanya berkata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini pasti akan meninggal dunia, kan itu jalan pertama kita adalah kita meninggal dunia. Nah tentu dalam konteks meninggal dunia ini kita harus meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Nah, untuk menuju meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah ini adalah persiapan yang paling ringan adalah hendaklah sekarang kita memastikan bahwa kita berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, atau memastikan kita dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-Bapak Allah Subhanahu wa taala, apakah yang maksud dengan hidayah? Apakah yang maksud dengan hidayah? Hidayah ini sederhananya adalah petunjuk dan rambu yang memandu kita untuk sampai ke tujuan itu secara sederhana. Saya mau ke tujuan A, maka apa? Maka hidayah itu adalah rambu-rambunya. Belok kanan, belok kiri, lurus dan lain sebagainya. Itu adalah hidayah. Jadi petunjuk, rambu-rambu yang akan mengantarkan kita, yang akan memandu kita ke tujuan yang kita tuju. Nah, tujuan kehidupan kita adalah kehidupan akhirat. Sehingga dengan hidayah inilah kita semuanya akan mencapai tujuan tersebut. Tapi ingat, dalam mencapai tujuan tersebut di perjalanan banyak halangan dan rintangan. Jadi banyak halangan dan rintangan. Bisa jadi ada orang tujuannya A tapi apa? Tapi dia tergoda nggak jadi ke sana. Nah ini adalah kaitan dengan bab ini. Sehingga agar petunjuk dan rambu itu berfungsi, maka orang yang mau sampai kepada tujuan harus mempersiapkan diri untuk mematuhi petunjuk dan rambu-rambu yang ada. Tanpa ketaatan dan kepatuhan, maka petunjuk dan rambu itu tidak ada manfaatnya. Ya, beberapa Allah Subhanahu wa taala, coba kita pakai Google Map. Ketika kita pakai Google Map, kata Google Map belok kanan, kitanya belok kiri, kira-kira gimana? Ya nggak bakalan nyampe. Kenapa? Ini juga dalam kehidupan kita, tujuan kita akhirat. Visi hidup kita adalah akhirat. Lah gimana kita akan nyampe kalau kita tidak mengikuti petunjuk tersebut? Makanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita guidance, petunjuk supaya kita bisa sampai ke tempat tujuan tersebut. Nah, makanya petunjuk ini harus betul-betul kita manfaatkan, kita gunakan. Nah, beberapa Allah Subhanahu wa taala ada ungkapan menarik. Ini yang disampaikan oleh Buya Hamka. Ya, Buya Hamka itu beliau mengungkapkan hidayah itu ibarat pesawat terbang, kata beliau. Jadi hidayah itu ibarat pesawat terbang. Kenapa? Kata beliau, hidayah itu ibarat pesawat terbang. Beliau mengungkapkan begitu. Kalau landasannya sederhana, bisa jadi yang mendarat hanya helikopter. Ya kan, kalau helikopter dimanapun bisa mendarat. Tapi jika landasannya agak bagus, mungkin pesawat, ya kalau agak bagus mungkin pesawatnya pesawat capung atau pesawat yang sederhana. Tapi kalau landasannya makin bagus, ya, maka tentu pesawat yang akan mendarat pun ya Boeing yang lebih bagus lagi. Kenapa itu Bapak Ibu?
Kertajati gitu. Kan Kertajati itu harusnya 2019 kemarin itu kan sudah bisa digunakan untuk jemaah haji Indonesia. Jadi kemungkinan bahwa kedepannya bahwa semua jemaah haji dari Jawa Barat itu tidak berangkat dari Jakarta, tapi berangkatnya dari Kertajati. Makanya kan di Indramayu sekarang sedang dibangun Wisma Haji. Ya, jadi sedang dibangun Wisma Haji. Ya, walaupun nanti yang di Bekasi tetap gitu. Ya dari Bekasi mungkin bedanya adalah tetap ke Kertajati gitu ya. Cuman kalau yang yang dari Tasik dari mana maka nginepnya di Indramayu dulu. Nah, ini kan di Kertajati. Nah, Kertajati itu kenapa kemarin 2019 salah satunya kok tidak bisa dipakai pesawat haji? Karena kan pesawatnya Boeing kan besar ya. Nah, itu landasannya kurang berapa ratus meter gitu. Jadi landasannya itu kurang gitu. Secara internasional bahwa ada aturan bahwa untuk landasan pesawat ini maka landasan pacunya sekian kilo. Ini kurang, Pak. Nah, makanya kata Buya Hamka ini mengibaratkan seperti itu. Nah, kata beliau, apabila seseorang merindukan hidayah dari Allah, maka yang pertama-tama harus ia kerjakan adalah menyiapkan dirinya untuk supaya bisa didarati oleh hidayah tersebut. Nah, ini kata Buya Hamka. Tak semakin ia membersihkan diri, semakin cantik dan apiklah kira-kira landasan hati itu untuk didarati oleh hidayah ini. Begitu pula jika landasan hati telah tertata sedemikian rupa, bukan hal yang mustahil. Pesawat hidayah akan banyak parkir di hati orang tersebut. Artinya Bapak Ibu, kalau kita ingin hidayah itu ada, maka salah satunya harus membersihkan hati kita. Ya kan, kalau kita lihat di alam sekeliling kita, kalau contoh kemarin kita bahas tentang bagaimana kita selalu berpikir positif, kan betapa banyak gitu hal-hal yang bisa kita renungkan dalam kehidupan ini. Kan di 2 pekan yang lalu, bukan 2 pekan yang lalu, hari Rabu pekan yang lalu kan terjadi gerhana di seluruh Indonesia ya gerhana bulan ya di seluruh Indonesia. Ini kan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi gerhana kan macam-macam orang itu. Satu ada yang cuek, bodoh amat gerhana, dan enggak gerhana juga buat dia mah gak ngaruh. Yang kedua ada orang yang ketika terjadi gerhana mencari spot yang bagus untuk ngambil gambar. Bagaimana supaya apa? Supaya bulan itu dari mulai sempurna sampai menghilang, kemudian sampai sempurna lagi keadaan bulannya diambil gambar. Ya, pernah waktu itu gerhana matahari atau gerhana bulan yang berapa ratus tahun sekali kejadiannya. Ada yang sampai nyewa rumah sengaja. Nah, ada orang yang ketika terjadi gerhana itu tergantung situasi kita. Ada orang ketika terjadi gerhana justru melakukan hal-hal mistis. Kalau zaman dulu kata paman saya, kalau terjadi gerhana itu tidak boleh ada keluar atau nakolan lisung orang Sunda lisung tempat numbuk padi kan di kampung kan masih ada di takolan. Kemudian tidak boleh ada yang sampai katanya pernah satu waktu jadi semua kaca itu ditutup. Kenapa? Karena ini ada hal-hal mistis. Tapi kita bagi orang-orang yang punya hati yang bersih dari sebagainya, ketika terjadi gerhana apa yang dilakukan? Dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjalankan sholat, dia berdoa, dia bersedekah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah Ramadan yang kita lakukan kemarin, termasuk pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum selesai, tentu bagi orang-orang yang beriman bagaimana menjadikan ini sebagai sebagai ladang pahala, dan dia berusaha untuk membersihkan hati sehingga bisa gampang menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Nah, sehingga berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa ciri-cirinya? Ya. Maksudnya ciri-ciri orang yang hidayah Allah itu hinggap di orang tersebut. Maka orang yang hatinya telah didarati oleh hidayah akan dipenuhi oleh cahaya. Dengan bermodalkan cahaya itu maka mereka berusaha mereka merasakan kelapangan dan keluasan dada untuk menerima dan melaksanakan ajaran Islam. Hati penerima hidayah memiliki kecenderungan untuk banyak memikirkan rumah masa depan, yaitu akhirat. Mengambil jarak dengan rumah semu dunia ini, dia selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sebelum pintu taubat ini tertutup. Jadi ini orang yang hidayah Allah itu ada kepada orang tersebut. Dia selalu yang dipikirkan kehidupan akhirat. Dan dia mengambil jarak dengan rumah semu, yaitu dunia. Bukan berarti mengambil jarak itu meninggalkan dunia, enggak. Bukan berarti uzlah, enggak. Karena uzlah itu juga tidak dibenarkan kecuali mungkin dalam momen-momen dalam kondisi tertentu. Tapi bukan berarti orang yang yang punya visi kehidupan akhirat itu berarti dia meninggalkan dunia, enggak.
Kan ada seorang sahabat, 3 orang sahabat Nabi yang pernah dulu saya ceritakan. 3 orang sahabat Nabi ketika bertanya bagaimana ibadahnya Nabi, dia mengatakan, oh ibadah Nabi itu begini dan sebagainya, kata istrinya Nabi. Kemudian kata orang tersebut, kalau begitu saya tidak akan pernah menikah. Yang kedua, saya tidak akan pernah tidur di malam hari, saya akan sholat malam terus. Yang ketiga, saya tidak akan pernah berbuka di siang hari, artinya sahur sepanjang tahun. Kata Rasul, jangan kamu melakukan itu. Karena khawatir apa? Kalian tidak mampu untuk melakukan itu. Nah, ini adalah orang-orang seperti ini apa? Dia selalu apa? Berpikirannya kehidupan akhirat. Sehingga apapun yang dia kerjakan, visinya apa? Visi kehidupan akhirat. Bapak Ibu bekerja, ya, kalau bekerja kemarin kita bahas tentang apa? Tentang beribadah dan berdoa. Maka kalau kita berbicara tentang kerja itu kan, mohon maaf, berbicara tentang ibadah itu apa? Kan ibadah itu kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya apa? Al-Ibadatu fil Islam. Maka ibadah itu kata beliau tashmulud dina kullah. Jadi yang namanya ibadah itu adalah mencakup agama seluruhnya. Maksudnya kan ada ibadah yang sifatnya wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Kemudian yang kedua adalah tashmulul hayata kullah. Yang namanya ibadah itu adalah mencakup seluruh kehidupan kita. Sehingga kalau kita berbicara tentang ibadah ini, mencakup kehidupan kita itu apa? Termasuk juga adalah kehidupan di dunia, mencari nafkah. Maka orang yang mencari nafkah, karena ini bagian daripada ibadah, orang hidup di dunia ini, kalau dia memahami tentang ibadah, bagaimana supaya apa yang dia lakukan ini membawakan kebaikan. Makanya orang bekerja, bisa gak masuk surga dengan bekerja? Bisa. Rasul itu pernah memuji, bahkan mencium tangan seorang sahabat. Kenapa? Karena dia bekerja. Jadi Rasul pulang perang Tabuk, kemudian ketemu dengan seorang sahabat, kemudian dilihat tangan itu sampai melepuh. Tangannya sampai melepuh, ditanya, kenapa tangan kamu sampai melepuh begitu? Maka kata sahabat tersebut, tangan saya melepuh ini adalah karena saya mencampur tanah, kemudian saya tanamin untuk menghidupi kebutuhan keluarga saya. Kemudian apa kata Rasulullah? Maka tangan inilah yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Tentu bekerjanya dengan cara yang baik. Makanya kata Allah, kalau berdagang, wailul lil mutaffifin. Kecelakaan itu buat siapa? Buat al-mutaffifin. Kenapa? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Coba bayangkan. Kenapa? Punten ya. Kenapa dalam dunia perdagangan ada orang jujur, ada yang tidak? Salah satunya apa? Salah satunya adalah dia beriman gak kepada hari akhir atau enggak? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Saya pernah beli di salah satu tempat, Pak. Beli buah-buahan gitu. Satu keranjang di kilo di situ. Saya lihat di kilonya sekian kilo. Begitu nyampe ke rumah, itu hilangnya banyak banget. Mungkin nyusut, tapi nyusut juga masa sih? Ya kalau seminggu mah wajar buahnya menyusut. Ini cuma beberapa jam saja. Kenapa? Mungkin saja kan. Akan ada orang yang melakukan kecurangan, ada. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Bukan tidak beriman, dia lalai kaitan dengan kehidupan akhirat. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang tadi, yang hidayah Allah hinggap di orang tersebut, apa yang dia lakukan? Maka dia selalu memikirkan rumah masa depan. Makanya kan seorang sahabat Nabi SAW, ya, ketika itu sahabat tersebut di rumahnya itu melompong, Pak, tidak ada apa-apa. Ada seorang sahabat mengatakan, kenapa rumah kamu melompong seperti ini? Kata orang tersebut, pemilik saya sudah mempersiapkan rumah. Ya, jadi perabotan saya sudah saya simpan di rumah saya. Yang satu lagi. Terus kenapa tuh ini melompong ini? Kan kamu juga butuh untuk kehidupan kamu. Apa kata orang tersebut? Pemilik rumah ini tidak mengizinkan saya untuk memiliki perabot rumah, dan rumah ini akan saya tinggalkan. Maksudnya adalah sahabat tersebut mengatakan rumah ini adalah maksudnya dunia, sedangkan rumah yang sudah saya siapkan itu adalah kehidupan akhirat. Makanya Rasul kan ketika tidur, ya, satu waktu Umar bin Khattab melihat di punggungnya itu sampai ada bekas. Ya mungkin karena menggunakan tikar yang kasar. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, sudikah engkau yang menggantilah gitu kasurnya itu dengan apa? Dengan sesuatu tikar itu dengan yang lebih halus. Apa kata Umar bin Khattab? Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, apa urusannya saya dengan dunia? Dunia itu ibarat saya berjalan di satu tempat, kemudian saya berteduh, setelah itu dunia itu akan saya tinggalkan. Nah, bukan berarti dunia kita tinggalkan, maksudnya akhirnya kita menjauh dari kehidupan dunia, enggak.
tapi yang dia pikirkan bagaimana kehidupan dunia ini mengantarkan kebaikan untuk kehidupan akhirat. Sehingga dia selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sebelum taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul pernah ketika membaca ayat surat Al-An'am ayat 125 ya. Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Nah, ketika Rasulullah SAW membaca ayat ini, maka diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitabnya annahu qala idza dakhala nur al-qalb in fasaha wan syaraha. Kata Rasulullah, apabila cahaya masuk ke dalam hati, maka ia akan menjadi lapang. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya orang yang sudah mendapatkan cahaya hidayah itu? Apa kata Rasulullah? Yang pertama adalah al-inabatu ila daril khulud. Orang tersebut kembali kepada negeri yang kekal. Kemudian yang kedua kata beliau wattajafi an daril ghurur. Dan dia di negeri tipuan, di negeri dunia, dia berpaling. Kemudian yang terakhir adalah walisti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Dan dia selalu mempersiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Kemudian Rasul membaca ayat, maka barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya ia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam ini. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Orang yang hidayah itu hinggap di orang tersebut, maka dia selalu memikirkan kehidupan akhiratnya. Jadi apapun yang dia lakukan di dunia, apakah punya nilai kebaikan untuk kehidupan akhirat atau tidak? Sehingga visi kehidupan itu adalah visi akhirat. Nah, beberapa Allah Subhanahu wa taala ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini. Nah, cuman pertanyaannya dan permasalahannya adalah bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala ini tidak selamanya bersemi. Kan ketika Ramadan semangatnya minta ampun, baik. Artinya berarti kan ketika kita semangat ibadah dan sebagainya, oh berarti hidayah Allah itu ada. Tapi ketika lemah dalam konteks ibadah kita, berarti hidayah Allah itu agak menjauh dari kita. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang ini, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah itu tidak selamanya selalu bersemi, selalu ada dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh puas dengan hidayah yang sudah ada pada diri kita semuanya. Nah, makanya jika dekat dengan Allah, dia akan menguat, dan saat jauh dia akan melemah. Ya persis lah Pak, seperti kalau kita punya handphone dan sebagainya kan, ini menggunakan handphone ini kan tergantung sinyalnya kan. Kalau sinyalnya bagus, wah, kecepatannya pun berbeda ketika kita streaming dan sebagainya. Tapi kalau lemah sinyalnya juga akan berbeda. Nah, beberapa Allah SWT artinya apa? Hidayah ini tidak selamanya bersemi. Makanya kenapa di dalam ajaran Islam, ketika kita melaksanakan ibadah saum contohnya kemarin, kemudian kan sebelum Ramadan itu kan ada bulan Sya'ban. Maka kan Rasul memperbanyak ibadah saum di bulan Sya'ban. Kemudian setelah Ramadan Rasul juga mengajarkan kita supaya saum di bulan Syawal dengan saum Syawal. Kemudian nanti juga berikutnya ada saum Senin Kamis dan lain sebagainya. Kenapa? Supaya ibadah saum yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan terus ada. Kenapa kita dalam sholat ada qobliyah, ada ba'diyah? Dalam zakat sifatnya wajib setahun sekali. Untuk zakat tertentu ada yang ditentukan dengan ketika mendapatkan, contohnya pertanian. Nah, tapi kan dalam konteks itu juga ada yang disebut dengan sedekah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita semuanya menunjukkan bahwa hidayah itu tidak selalu ada. Ya tadi al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang itu hidayah juga sama. Ada kalanya ibadah semangat, tapi ada kalanya juga agak malas. Nah, makanya tugas kita adalah memastikan bahwa sinyal hidayah itu ada. Ya, ini adalah memastikan sinyal hidayah itu adalah ada kepada kita semua. Makanya Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Coba lihat di sini. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Ini loh jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Artinya ada jalan yang lurus, ikuti. Kata Allah, wala tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Makanya Rasul ketika turun ayat itu kan beliau membuat garis lurus. Kemudian di kiri kanan itu Rasul membuat garis-garis lagi. Nah, contohnya apa? Tujuan kita kan jelas di sini. Maka ketika kita jalan, maka di kiri kanan itu banyak halangan dan rintangan. Ya mungkin kalau dalam kehidupan kita membelok ke kiri, belok ke kanan dan sebagainya. Kadang pun ibu-ibu, saya nggak tahu nih, kalau ibu di sini kalau belanja itu
ke warung atau ke mall atau ke ini karena butuh atau karena diskon. Kan beda ya. Kalau bapak-bapak belanja itu coba aja mungkin kalau bapak ibu pakai aplikasi map gitu. Jadi jalannya ibu-ibu di tempat perbelanjaan dengan bapak-bapak beda. Kalau bapak-bapak tujuannya jelas. Makanya kalau saya dengan istri saya sering bilang, kalau istri saya mau bareng saya, pasti istri saya bilang, kamu mau ke tempat ini ya? Ayo tulis dulu mau belanja apa aja. Biar fokus kan. Tapi kalau nggak fokus gimana Pak? Datang ini beli dia, datang ini muter-muter. Kadang beli sesuatu, kamu ngapain beli ini? Ya katanya mumpung diskon. Aja Pak, kadang tujuan yang dibelinya nggak jadi. Makanya kan bedanya gitu Pak katanya. Kalau bapak-bapak mah kalau masuk ke tempat perbelanjaan jalan tuh gini, tak gitu, keluar. Kalau ibu-ibu tuh muter. Ini mah ilustrasi saja Bu ya. Kan kalau kita tujuannya sudah jelas kan jangan tiru. Ibu mau beli telur kan? Ibu mau beli telur, tapi di samping katanya apa? Ada durian yang diskon. Ibu beli telur apa beli durian? Ya beli durian dan diskon dan telur gitu. Enggak, maksudnya apa? Ini kan kehidupan kita. Kata Allah, ini jalan yang lurus, ikuti jalan ini. Jangan ikuti jalan-jalan lain. Ya kan dalam kehidupan kita juga, kita mau ibadah nih. Contohnya kemarin Bapak Ibu pun mau saum Syawal gitu ya. Kan ada halangan dan rintangan ya. Kenapa? Hari pertama jelas nggak boleh ya. Karena Syawal kan tanggal 1 Syawal nggak boleh diharapkan. Hari kedua itu opor belum habis. Hari ketiga ada tamu. Hari keempat halal bihalal. Hari kelima mulai banyak kehangatan, dihangat-hangatkan maksudnya. Ya dan seterusnya kan pasti halangan dan rintangan mah ada saja. Ya walaupun kalau ada tamu ya nggak apa-apa kita kalau kita bertamu dan memang seandainya kita bertamu kemudian kita dalam keadaan saum tamunya nggak enak gitu, ya kita dianjurkan berbuka, nggak masalah kan. Cuman kan pasti banyak halangan dan rintangan. Ya contoh kita mau saum pasti halangannya ini itu dan sebagainya. Kita mau sholat, kita mau bangun malam pasti halangan dan rintangan banyak. Kita mau bersedekah. Nah, makanya inilah harus kita renungkan. Ini jalan yang lurus. Maka hidayah itu ketika sudah bersemi kita jaga. Dan tadi kalau kita melihat bahwa hidayah itu pasti apa? Hidayah itu tidak selamanya bersemi. Makanya beberapa Allah Subhanahu wa taala kita akan selalu tarik menarik. Ya kalau dalam Al-Qur'an kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada potensi baik, ada potensi buruk. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini dua potensi ini selalu tarik menarik. Ya. Meski hidayah sudah ada dalam diri kita, tetapi tarik menarik antara hidayah dan kesesatan itu selalu terjadi. Penyeru kepada hidayah menggunakan pendekatan hati, fitrah dan sebagainya. Penyeru kemaksiatan juga sama. Makanya tadi disampaikan Bapak Ibu, ini kan di zaman sekarang ini kan ada istilah TikTok dan sebagainya gitu. Ini kan tinggal kita menggunakannya saja. Ya, handphone ini kan ibarat pisau, tinggal kita menggunakan atau tidak. Kan di sini ada jalan hidayah, ada jalan non hidayah. Saya nanti siang ada FGD ya, forum diskusi grup tentang apa? Tentang bagaimana tantangan dakwah di era milenial sekarang ini. Ya kan? Apalagi di era ya pandemi sekarang ini kan. Ini kan perlu juga. Nah, makanya begitu juga hidayah. Ada tarik menarik. Ada ke sini, ada ke sini. Ini melakukan kebaikan, pasti di sini juga ada orang yang mengajak untuk melakukan ya, non kebaikan. Pasti semuanya ada. Ya, makanya inilah yang harus kita sadari bahwa tarik menarik antara hidayah dan kesesatan ini selalu ada. Nah, makanya Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sedikit orang yang meninggal dunia gelap akhirnya kembali ke dunia ya, bahkan bekas-bekas hidayah sedikit pun tidak terlihat pada orang tersebut. Ada orang sudah mendapatkan hidayah. Kita tahu kan contoh ada public figure sudah berjilbab dan sebagainya, lepas lagi jilbab. Ya, ini kan banyak juga. Nah, ini kan tarik menarik Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apalagi mungkin orang-orang yang tanda petik pun dan sekarang ada istilah orang-orang yang baru hijrah. Wah, itu kan tantangannya sangat besar. Tantangannya sangat besar. Nah, makanya ini tarik menarik hidayah ini adalah sangat berat buat kita semuanya. Makanya Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena memang dalam kehidupan dunia ini dikepung dengan kenikmatan dan hawa nafsu. Jelas gitu ya, bahwa dunia ini dikepung oleh kenikmatan dan hawa nafsu. Kata Rasul dalam sebuah hadis, khuffatin naru ya bisyahwat. Yang namanya jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan syahwat. Wa khuffatil jannatu bil makari. Sedangkan jalan menuju surga dipenuhi dengan onak dan duri. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Kan kalau beberapa hari yang lalu makan sempat hujan malam-malam. Nah, ini kan pilihan, kita bangun subuh ke masjid atau lanjut tidur. Ini kan pilihan buat kita. Tinggal pilih aja, kita mau lanjut tidur atau kita mau bangun. Ini kan berarti apa? Ini memang dunia seperti itu. Kita mau saum syawal atau kita mau menghabiskan opor. Ini kan pilihan, silakan. Itu bahkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya ada dua potensi itu selalu ada. Apapun, kita mau bersedekah atau enggak. Ini kan pilihan buat kita semuanya. Nah, ini adalah kaitan dengan ini. Makanya ini ayat ini kan kalau kita berbicara tentang surat Yusuf, ya, ungkapan Nabi Yusuf alaihissalam dalam membaca potensi penyimpangan diri dan solusi yang diambil, apa kata Nabi Yusuf? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Kata Nabi Yusuf, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Wa illa tasrif anni kaidahunna. Maka kata Nabi Yusuf, dan jika engkau tidak hindarkan diriku dari tipu daya mereka, asbu ilaihinna, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Wa aku minal jahilin, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Yusuf itu kan kesempatan ada, yang ngajak selingkuh pun bukan orang biasa-biasa, ya kan, namanya istri raja, ya. Ya punten ya, kalau contohnya begini, ada perempuan cantik, kemudian juga pokoknya segalanya sempurna. Kemudian kita tidak ada kesempatan untuk tanda petik naudzubillahi min dzalik melakukan pelanggaran syariat dengan orang tersebut, ya wajar Pak. Kalau ada kesempatan tapi perempuannya tidak menarik atau laki-lakinya tidak menarik, ya wajar kalau tidak terjerumus ke situ. Tapi ini menarik, ada kesempatan. Ini kan dua-duanya terpenuhi. Nah, ada perempuannya sangat menarik, kemudian juga ada kesempatan. Maka sangat wajar. Sehingga kata Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, lebih baik saya di penjara deh kalau begitu, daripada saya harus menerima ujian yang berat. Bukan berarti kita harus di penjara, bukan itu. Tapi inilah kehidupan dunia, dikepung dengan yang namanya kenikmatan dan hawa nafsu. Tinggal bagaimana kita bisa mengalahkan hawa nafsu dan diarahkan untuk hal-hal yang baik. Dunia, contohnya harta, kan harta itu sangat hijau. Kan dunia ini kata Rasulullah, ya hijau. Sehingga apa? Kenapa ada orang yang punya harta, dengan harta yang dia miliki mendapatkan dengan cara yang tidak benar? Karena tadi dia tidak menyadari tentangnya. Makanya dalam ayat lain disebutkan, ini kan tentang Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahika, maka dia tersenyum, ya, dengan tertawa. Kenapa? Karena min qauliha, dari mendengar perkataan semut itu. Kemudian waqala, dan Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Maka beda ungkapan Nabi Sulaiman dengan Firaun. Ungkapan Nabi Sulaiman dengan Qarun. Kalau Qarun apa? Ketika diberikan harta, innama utitu 'ala ilmin ini. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau kita lihat, ya, orang-orang musuh-musuh itu dia sudah merancang siang dan malam bagaimana orang supaya tersesat. Ini contohnya dengan teknologi sekarang ini. Sudah ada dirancang judi dan lain sebagainya, ya tinggal menggunakan. Ada istilah di beberapa tempat sekarang, mereka bare nabung, bare arisan. Bukan arisan, bukan nabung, judi, pakai handphone sekarang. Ya, sekarang orang judinya nggak ketahuan, ya, menggunakan handphone, judi dan sebagainya. Kalaupun kan zaman dulu kan tahun 90-an ya, yang ada podcast SDSB. Itu mah kan sampai musa kali. Kalau sekarang Pak, judi yang online itu, dan bukan di Indonesia, itu sehari bisa 4-5 kali. Saya ngobrol kemarin dengan seseorang. Dan sekarang caranya apa? Caranya juga bukan pakai uang cash sekarang. Ya pakai aplikasi dan sebagainya, ya tetap sih dia beli uang, bukan beli uang ya. Ya dia isi deposit, kemudian setelah itu masak dan sebagainya. Kan bisa dibayarkan. Nah, cuman ada kejadian tanda petik lucu, satu sisi lucu, satu sisi mudah-mudahan dia bertaubat. Jadi pas dia dapat ternyata uangnya nggak bisa dicairkan. Ternyata sistemnya secara otomatis dipasangkan deh terus. Harusnya dia dapat berapa? 30 juta. Pas mau dicairkan tersisa 600.000 betul. Ini kan mereka selalu apa? Merancang siang dan malam apapun. Apapun mereka rancang siang dan malam. Supaya apa? Supaya orang itu jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala.
makanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita selalu mewaspadai fitnah, ujian-ujian tersebut. Kenapa? Karena hati kita ini kan bolak-balik. Bahkan dalam doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Nah, makanya kita semuanya harus mewaspadai ini semua. Kaitan dengan fitnah, zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa. Ada syahwat. Ini kan manusiawi. Tapi bagaimana kita menjadikan syahwat yang ada ini menjadi hal yang baik. Contohnya apa? Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa. Cinta kepada pasangan. Kalau di sini disebutkan kepada wanita, maka Islam memberikan cara supaya syahwat ini terpenuhi dengan menikah. Dan itu kan dihalalkan. Kemudian wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Artinya cinta kepada harta. Bagaimana caranya Islam? Mengajarkan. Ingat loh, cara mencari harta tuh ini cara-caranya. Kamu sudah mendapatkan harta, ini loh harta kamu distribusikan. Untuk apa? Untuk jalan-jalan kebaikan. Sehingga kata Rasul, ni'mal malus sholih indar rajul as-sholih. Betapa nikmat harta yang baik, betapa nikmat harta yang baik ketika berada di orang-orang baik. Nah, ini adalah kaitan dengan bab ini. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, nah inilah yang akan kita bahas adalah solusinya apa? Solusinya adalah tadi karena kehidupan ini tadi penuh dengan rintangan dan lain sebagainya, solusinya adalah kita istiqomah dan konsisten. Makanya di sini adalah temanya adalah konsisten dalam komitmen. Artinya cara yang paling baik untuk supaya menjaga ini adalah dengan cara istiqomah. Rasul sampai beruban karena mempertahankan istiqomah. Istiqomah itu kan seperti menggenggam bara api. Makanya ia harus selalu dirawat istiqomah ini. Bapak Ibu, Ramadan baru selesai kita lakukan. Nah ini kan ibadah Ramadan ini kenapa harus kita rawat? Supaya apa? Supaya spirit Ramadan itu tetap ada. Jangan sampai begini, Ramadan selesai, kita harus sekian juz. Begitu beres Ramadan, alhamdulillah, kira kita pernah penyingkuran, kayak Ramadan gitu. Saum Ramadan iya, kapan ketemu saum lagi? Nanti bulan Ramadan. Saya kemarin di salah satu masjid menarik juga. Kan biasa ada tadarus. Nah, di masjid itu subhanallah, ibu-ibunya sekarang begitu setelah Ramadan tadarus nih. Ini kan harus tetap kita lanjutkan. Walaupun mungkin caranya, mungkin kalau dulu kebetulan ada terus di rumah, mungkin bisa jadi tadarusnya ya seminggu sekali lah tadarus yang offline-nya ketemunya. Mungkin sisanya gimana? Online kan bisa saja. Menggunakan teknologi ini kan bisa saja. Contohnya buat grup di masjid ini. Grup one day one juz, satu hari satu juz. Untuk memotivasi laporan di situ. Ya bukan berarti ini mah ria. Ria mah bukan urusan laporan atau tidak. Ria mah urusannya dengan hati. Ada gitu orang yang ria tidak komen tidak laporan ada. Contohnya kan bisa jadi ada pembangunan masjid, saya pernah dilihat di salah satu masjid itu dibuat spanduk besar. Jadi siapa saja yang nyumbang itu, yang nyumbang 10.000, kan dibuat spanduknya. Kan bisa saja si A, namanya Fulan, namanya A gitu ya, A namanya nyumbang 1 miliar. Kemudian di sini Fulan nyumbang 200.000. Kan bisa jadi si Fulan yang A itu yang nyumbang 1 miliar dia lebih ikhlas mungkin saja. Ada kejadian ini mah ilustrasi di film Pak ya, ilustrasi di film. Jadi ada apa di masjid itu diumumkan istilahnya pendapatan uang untuk pembangunan masjid. Pak Haji A nyumbang sekian, si Fulan nyumbang sekian. Ada orang yang biasa-biasa nyumbang 15.000, yang lain 200.000 dan sebagainya. Kemudian yang di depan itu ada, itu nggak boleh, itu kayak gitu, ria itu. Kemudian disebutkan hamba Allah nyumbang 300.000. Nah itu hamba Allah saya. Itu ada videonya. Ini mah film ilustrasi ya. Saya jadi ketawa juga gitu. Nah, ini kan bisa jadi Bapak Ibu. Nah makanya tadi konteksnya adalah kita selalu istiqomah. Nah setelah Ramadan ini bagaimana kita menjaga spirit Ramadan? Makanya setelah Ramadan ada yang disebut dengan sholat. Ada yang disebut dengan saum Syawal, ada ini dan sebagainya. Nanti setelah setelah Syawal nanti ada saum lagi Arafah, kemudian ada saum lagi Asyura gitu ya. Ini kan salah satunya untuk mengingatkan terus tentang ibadah saum itu. Nah, Bapak Allah Subhanahu wa taala ini menarik di buku ini ya. Jadi untuk merawat hidayah itu ibaratkan pohon. Jadi hidayah itu diibaratkan sebuah pohon. Maka yang pertama adalah untuk merawat hidayah yang telah Allah berikan kepada kita ini adalah yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara apa? Rawat akar pohon dengan akidah yang benar. Artinya bahwa
hidayah ini supaya kuat, maka yang jangan lupa kita perkuat akidah dulu. Maka rawat kekuatan pohon kan sangat ditentukan oleh akarnya. Ketika akarnya kuat, maka akan semakin kuat. Begitu juga kaitan dengan apa? Dengan hidayah ini. Maka keimanan kita harus diperkuat. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, makanya ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah kan banyak dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya kan dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya tentang kehidupan dunia ini ujian. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta, anak keturunan, pasangan hidup melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Bapak Ibu, orang yang dengan keimanan itulah dia akan semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ini salah satu doa yang dianjurkan dibaca ketika kita sholat tahajud. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta qayyibus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna, dan seterusnya. Ini kan semuanya adalah kalau kita lihat dari hadis ini, maka mengucapkan prinsip akidah secara berulang-ulang kan dalam ayat ini. Dalam doa ini. Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Segala puji terus diulang-ulang seperti itu. Bahkan di ujungnya di sini disebutkan di sini, walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq. Janji Engkau itu pasti benar. Kemudian wa qauluka haq, dan ucapan Engkau pasti benar. Wa liqaukal haq, dan pertemuan dengan Engkau pasti benar. Nah, ini adalah yang pertama adalah hendaklah kita merawat keimanan. Artinya akarnya kita rawat. Yang kedua adalah kalau kita supaya akidah supaya hidayah ini kekal dalam kehidupan kita, maka berikutnya adalah sinari pohon hidayah dengan nur Al-Quran dan cahaya dzikir. Pohon itu walaupun akarnya kuat, kalau tanpa cahaya ya gak bakalan bagus. Makanya kan dulu saya lagi kecil tuh ada pelajaran gitu bahwa kenapa sih kalau pohon kelapa itu kan ada yang bengkok dan sebagainya, kan salah satunya mencari sinar matahari, katanya kan begitu. Nah, pohon-pohon itu kan ketika sinar mataharinya bagus, maka biasanya pohon juga akan bagus. Begitu juga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman bedanya adalah sinari pohon hidayah dengan nur Al-Quran dan cahaya dzikir. Artinya kita kembali lagi kepada ayat-ayat sebelumnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memulai dengan bismillah, kemudian dengan alhamdulillah dan sebagainya. Maka kita harus selalu sinari pohon hidayah ini dengan apa? Dengan cahaya dzikir dan Al-Quran. Artinya kita harus lebih rajin baca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya, hendaklah kita semuanya, ya, setelah kita menyinari pohon, apakah pohon itu cukup dengan akar dan sinar? Enggak. Maka kita pun harus menyirami pohon tersebut dengan apa? Dengan air kan itu. Nah, makanya kalau hidayah ini, maka sirami pohon hidayah ini dengan ibadah kepada Allah. Makanya kemarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi supaya kita istiqomah, maka harus lebih rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah pupuk pohon hidayah dengan dakwah, tarbiyah, kisah perjuangan para nabi dan meminta nasihat orang-orang soleh. Pohon itu sudah bagus Bapak Ibu, disiram dengan sudah disiram, kemudian disinari. Nah, kemudian jangan lupa pohon ini kan juga perlu pupuk. Nah, pupuknya bedanya adalah kalau hidayah ini apa? Dengan apa? Dengan tarbiyah. Dengan tarbiyah itu dengan pendidikan, dengan kajian-kajian seperti ini. Kalau dulu Nabi mengatakan hayya bina najlis menjadi imanana. Mari kita duduk sejenak untuk memperbaharui keimanan kita. Artinya dengan kita membaca kisah perjuangan orang-orang soleh, bagaimana mereka bisa mendapatkan hidayah dan sebagainya, bagaimana mereka mempertahankan hidayah dan sebagainya. Nah, ini kan kita baca. Atau kita meminta nasihat kepada orang-orang soleh. Nah, makanya salah satunya dengan kita kajian-kajian seperti ini kan untuk memupuk hidayah ini. Kita diingatkan kembali dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah setelah kita memupuk, maka pagari pohon hidayah dengan takwa. Nah, kan pohon itu kan tidak hanya cukup dipupuk dan sebagainya, harus dipagerin. Khawatir apa? Ada binatang yang memakan dan sebagainya kan begitu. Saya kebetulan di kampung halaman itu kemarin nanam pohon. Pas nanam pohon itu, ya tadi kadang culje kurang sudah. Ya akhirnya apa? Ya jadinya kisah saya, ya jadinya kisah saya, ya mungkin pupuknya nggak pernah dipupuk. Ya cuman sinar, ya kalau sinar matahari, insya Allah ayat terus dan memang tempatnya terbuka. Tapi kan tadi
tidak pernah saya pupuk, tidak pernah juga pohon itu tidak dipagar dan sebagainya. Ya mungkin saja kan ada lewat kambing yang dimakan, kambing dan sebagainya. Nah, begitu juga hidayah kita harus kita pagari dengan apa? Dengan takwa, hidup bersama dengan orang-orang baik dan berdoa. Artinya apa? Bapak Ibu, kalau kita hidayah ingin kuat harus bersama-sama. Ya, makanya kenapa sholat berjamaah itu dianjurkan? Salah satunya untuk memperkuat, menyemangati kita. Kan sering saya tanya ke ibu-ibu lah di sini. Ibu-ibu yang punya hutang saum, kira-kira lebih berat bayar hutang saum, qadha atau lebih berat saum Ramadan? So, bapak-bapak lebih berat mana? Lebih berat saum Syawal atau lebih berat saum Ramadan? Saum Syawal kan lebih berat, kenapa? Sendiri. Kebayangkan pas di rumah saya kemarin, istri kebetulan tidak saum karena sedang datang bulan. Saya saum sendiri, nyawalan gitu. Kan beda banget. Beda dengan saya dengan istri bareng saum kan. Di rumah juga gak ada yang makan. Tapi kalau ini istri makan, ya enak nih siang-siang makan. Kan kebayang gitu. Nah sama. Taraweh juga Bapak Ibu. Kita bisa sholat malam lama, berlama-lama. Itu karena bersama-sama. Kita bisa tadarus Quran bareng-bareng. Mungkin bisa khatam sekali, 2 kali karena bersama-sama. Makanya kita perlu membuat komunitas-komunitas kebaikan. Salah satunya apa? Untuk menjaga kita. Kemudian juga apa? Dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Makanya nanti di ayat berikutnya, Pak, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kemudian rawat pohon hidayah dengan berislam yang wasat, pertengahan ini. Jadi hidayah ini, Pak, jangan sampai gini. Kan gini, ada ekstrem dua, ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan, Pak. Ekstrem kiri itu adalah jadi liberal ujung-ujungnya. Ekstrem kanan terlalu berlebih-lebihan. Dalam ibadah itu tidak boleh ekstrem kiri, ekstrem kanan nggak boleh. Kita harus tengah-tengah. Makanya tadi disebutkan dalam kisah tersebut, ketika ada seorang sahabat yang saya akan menjomblo seumur hidup, saya akan selamat sepanjang tahun saya saum, saya tidak akan pernah tidur di malam hari. Kata Rasul, jangan kau lakukan itu. Kenapa? Karena bisa jadi kalian tidak. Maka ini harus seimbang. Jadi tidak boleh terlalu jadi nggak boleh terlalu ekstrim kanan. Akhirnya jadi tasyadud, berlebih-lebihan dalam beragama. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian juga dilarang juga terlalu cuek. Akhirnya apa? Jadi liberal juga. Makanya kenapa dalam saum Ramadan, salah satu hikmahnya, kenapa ada buka, kenapa ada sahur. Bayangkan Pak, kalau sebulan saum terus-menerus tidak ada buka, tidak ada sahur, gimana? Satu, lemas, kedua, kan kadang bosan Pak kalau ibadah terus-menerus seperti itu. Makanya kita sholat, kemudian kita aktivitas, nanti ada sholat lagi. Kan ini salah satunya apa? Supaya kita apa? Kita semuanya menjadi apa? Dengan ini apa? Tanawu'ul ibadah. Jadi ada berbagai macam aktivitas kan akan menjadi lebih mudah buat kita semuanya. Kemudian yang ketujuh adalah, nah ini yang ketujuh yang terakhir adalah kenali penyakit-penyakit hati yang yang bisa merusak pohon hidayah. Nah, kan ini ibaratnya pohon ini kan sudah kita rawat. Pokoknya kita rawat pohon itu, kemudian juga kita sinari, kita siram dan sebagainya, kita pupuk, semua sudah kita lakukan. Tapi ingat Pak, yang namanya pohon sebaik apapun pasti ada apa? Ada penyakitnya. Saya punya sepupu ya. Sepupu ini nggak tahu sekarang lagi senang bonsai. Saya lihat sempat ada di salah satu stasiun TV itu ada orang yang bonsai itu harganya 100 juta, 200 juta. Kenapa? Karena memang merawatnya juga ribet, Pak. Jadi merawat itu kan bertahun-tahun gitu bisa menjadi pohon yang indah seperti itu. Nah kan kadang ada penyakit dan sebagainya, ada hama dan sebagainya. Nah ini kan harus dijaga. Jadi setelah kita merawat hidayah tersebut, jangan lupa khawatir ada penyakit-penyakitnya. Maka kenali penyakit-penyakit hati yang bisa merusak pohon hidayah banyak. Riya, sum'ah, kemudian takabur, ujub dan sebagainya. Maka ini semuanya harus kita kenali kaitan dengan penyakit-penyakit ini. Sehingga ketika kita bisa melakukan ini, maka kabar gembira bagi orang yang selalu menjaga hidayah dan istiqomah sehingga akhir hayat. Ini dalam ayat Al-Quran, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Di dunia dia akan mendapatkan rezeki. Kemudian orang yang istiqomah itu apa? Wa alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih, dan berikanlah kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang istiqomah itu adalah orang-orang yang istiqomah satu hidupnya selalu optimis. Kemudian kenapa dia selalu optimis? Karena dia yakin selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan begini, orang istiqomah itu kan kalau dilihat di sini innal ladzina qalu rabbuna Allah, kan ini bermula dari syahadat.
Ada ungkapan begini, minasyahadah ila sa'adah. Bermula dari keimanan mengucapkan 2 kalimat syahadat akan membawa kegembiraan. Nah, minasyahadah ila sa'adah. Nah, ini apa? Salah satunya dengan istiqomah tersebut. Tapi pada mata Allah Subhanahu wa taala ini penutup begini, biar kita nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas tafsir surat lain. Nah, kaitan dengan apa? Ayat terakhir, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kan sesungguhnya kalau kita melihat ayat terakhir ini adalah kita harus selalu bercermin. Ya, kita semuanya harus selalu bercermin. Kenapa kita perlu bercermin? Ya, karena cermin itu sangat dibutuhkan untuk kita supaya kita tahu kondisi kita. Nah, ini kan harus bercermin. Nah, makanya tapi cermin itu jangan salah cerminnya. Tapi jangan bercermin kepada cermin yang retak. Karena kalau kita bercermin kepada cermin yang retak gimana? Tidak akan sempurna. Kita bercermin, pasti kan kalau cerminnya yang benar, yang utuh. Nah, kemudian juga jangan sampai kita juga bercermin kepada kaca cembung atau cekung, nanti salah. Makanya cerminnya harus cermin yang benar. Nah, dan cermin di sekeliling kita adalah sesungguhnya manusia itu. Jadi kalau kita dalam kehidupannya kita bercermin lihat orang-orang di sekeliling kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam ayat ini memberikan 2 cermin buat kita semuanya. Kita silakan mau bercermin yang mana. Ya. Nah, cermin ini adalah sekali lagi adalah manusia di sekeliling kita ini adalah itu cermin. Makanya cermin itu kan ada cermin cekung, ada cermin cembung, ada cermin yang betul-betul cermin. Nah, kita kalau bercermin jangan salah cermin. Cermin kita adalah harus cermin yang betul-betul cermin. Tidak boleh yang rusak, tidak boleh yang cekung, tidak boleh juga yang tidak boleh cermin cekung dan cembung, nggak boleh. Ini kan kaitan dengan bab ini. Nah, sehingga beberapa mata Allah Subhanahu wa taala, maka karena manusia itu adalah cermin di sekeliling kita, kata Rasul, al-mar'u 'ala dini khalili. Agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Jadi teman itu akan berpengaruh. Nah, termasuk juga dalam konteks ini. Sehingga beberapa mata Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat ini ada 2 model cermin. Ya. Cermin pertama adalah al-maghdubi 'alaihim, ya. Jadi ada 2 model cermin. Pertama adalah an'amta 'alaihim, itu yang pertama. Yang kedua adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau diibaratkan yang kedua ini adalah 2 model cermin retak. Yaitu adalah al-maghdubi 'alaihim, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya, ini adalah contoh-contoh real ya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an. Kaitan dengan al-maghdubi 'alaihim waladdallin ini adalah contohnya adalah di sini kaum 'Ad, kaum Samud, Fir'aun, Yahudi dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh real kaitan dengan orang-orang yang memiliki cermin buruk tersebut. Nah, maka kita jangan kita mengambil cermin mereka. Kenapa? Karena kalau kita mengambil cermin mereka akan salah. Fir'aun betul kaya raya, Fir'aun betul dia punya kekuasaan. Tapi kalau kita bercermin ke Fir'aun gimana? Ya, kita akan termasuk orang yang al-maghdubi 'alaihim. Kemudian ada juga cermin yang kedua adalah ad-dallin, yaitu orang-orang yang tersesat, orang-orang yang memang tidak memiliki ilmu. Nah, ini adalah cermin yang tidak boleh kita ambil cerminnya. Nah, makanya berdoa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita tidak melenceng seperti mereka, kan itu yang harus kita ambil pelajaran. Kaum 'Ad, kaum Samud itu kan subhanallah. Ya, ini kan ada kaum-kaum yang memang dahulu itu apa? Kan disebutkan bahkan di dalam surat Al-Fajr, di awal-awal surat itu kan disebutkan ada kaum yang bisa membangun rumah. Rumahnya dari apa? Rumahnya adalah gunung batu dirubah jadi perumahan. Pokoknya secara keilmuan mereka pintar. Nah, supaya kita tidak melenceng, maka apa yang kita lakukan dalam bercermin? 1, baca kisah-kisah mereka yang mengenaskan. Ada satu bukunya bagus Pak. Tentang apa? Tentang kisah-kisah umat yang dibinasakan oleh Allah. Nah, ini kan contoh. Maka baca kisah-kisah mereka. Kemudian yang kedua, jangan berakrab dengan komunitas yang melenceng tersebut. Jadi kita baca kisah-kisah orang yang dibinasakan. Yang kedua, jangan sampai kita berakrab, bukan tidak boleh berteman, menjadikan dia teman dekat, tapi dia orang yang komunitas yang melenceng, jangan sampai. Khawatir tadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita berkaca, hendaklah kita berkaca kepada orang lain, jangan berkaca kepada kelompok ini. Maka kita berkacalah kepada an'amta 'alaihim, yaitu orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin.
Ya, para nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh. Kita baca biografi. Biografi orang-orang soleh kan banyak. Contoh, ini contoh bagaimana semangat sholat berjamaah. Ada seorang ulama, beliau ini punten Bapak Ibu, orang ini sakit. Orang ini sakit. Sakitnya sampai tidak bisa jalan. Kemudian yang kedua namanya Muhammad Al-Habib. Yang kedua adalah beliau ini sakit, tidak bisa ke masjid. Yang kedua adalah hujan. Sudah hujan, jalanan becek dan lain sebagainya. Tapi karena semangat beliau, contohnya gimana? Maka beliau ditandu ke masjid supaya tetap bisa sholat berjamaah. Ini kan contoh. Ini contoh. Artinya apa? Kita berkaca kepada mereka. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa istiqomah seperti mereka? Kalau tadi kan, bagaimana supaya kita tidak seperti umat yang melenceng, baca kisahnya dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hindari kelompok-kelompok yang melenceng itu. Nah, supaya kita istiqomah seperti mereka, ya, maka hendaklah pertama kita mengenal mereka. Bagaimana cara mengenal mereka? Dengan kita membaca biografinya dan sebagainya. Yang kedua, cintai mereka. Ya. Makanya adalah salah satu konsekuensi kita mencintai Allah itu adalah cintai orang-orang yang Allah cintai. Allah mencintai orang-orang soleh, ya cintai mereka. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah mengenal kan pasti akan cinta. Dan orang yang cinta itu gimana? Pasti dia akan berusaha untuk mengikuti orang yang dia cintai tersebut. Ya. Contoh Bapak Ibu, ketika ada orang yang wah gitu ya, yang mengenal artis dan sebagainya, setelah mengenal apa? Dia akan berusaha mengikuti kan. Ini kan contohnya gitu, mengenal artis itu sehingga apapun ikut. Sampai ada brand bajunya, makanannya dan lain sebagainya, semua diikuti. Kemudian berikutnya setelah kita mencintainya, otomatis orang tersebut akan meneladani kehidupan mereka. Jadi artinya kita harus baca biografi, kisah orang-orang soleh, cintai mereka supaya kita bisa meneladani kehidupan mereka. Dan terakhir adalah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita bisa seperti mereka. Makanya kan tadi doa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman kan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya kan? Wa adkhilni fi ibadika as-shalihin. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya Allah, jadikan aku ya, dengan rahmat-Mu termasuk hamba-hamba yang soleh tersebut. Makanya ada doa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku berdoa kepada Engkau, memohon kepada-Mu cinta-Mu supaya saya bisa mencintai Engkau. Kemudian apa? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu. Dan supaya saya juga bisa mencintai orang-orang yang mencintai-Mu. Kemudian wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan saya juga supaya cinta kepada amal soleh, yang dengan amal soleh ini akan menyebabkan aku yuqarribuni ila hubbi, sehingga aku akan lebih dekat untuk mencintai Engkau. Nah, ini adalah kaitan dengan surat Al-Fatihah yang kita bahas dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Jadi ada 7 pelajaran penting, ada 7 kebiasaan yang bisa terus kita lakukan dari surat Al-Fatihah. Mulai segala sesuatu dengan bismillah. Syukuri setiap yang nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Selalu husnuzon, berpikir positif apapun yang terjadi. Kemudian orientasi kita adalah orientasi akhirat ya. Kemudian yang kelima adalah dengan kita bahagiakan diri dengan beribadah dan berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka selalu konsisten dalam komitmen atau istiqomah. Dan yang terakhir adalah kita selalu bercermin, sehingga bagaimana supaya bersyukur? Nah, bercermin kepada orang-orang bersyukur. Bagaimana supaya ibadah kita semangat? Bercermin kepada mereka. Coba lihat bagaimana orang-orang yang visi akhirat, kita bercermin kepada mereka. Jangan bercermin kepada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi berkat Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan kaitan dengan kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah-langkah kita untuk bisa mengamalkan surat Al-Fatihah ini. Tadi minimal 7 poin yang bisa selalu kita lakukan. Maka dari mulai bismillah dan bercermin, kita selalu lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sudah jam 6:10, Pak. Saya nggak tahu dibuka tanya jawab dulu atau
Maka mungkin ada yang mau ditanyakan. Maka Pak. Kembali ke surat Al-Fatihah ayat terakhir. Di situ ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Yang mau saya tanyakan ihdi di situ itu kalau kita lihat amar ya perintah gitu. Tapi apakah itu kalau bagi kita adalah satu doa atau permohonan sebagai manusia ya? Nah kalau itu satu doa artinya bahwa kita setiap hari minimal 17 kali memohon ya. Dan memohon di sini kita adalah kalau tadi Ustadz uraikan adalah memohon hidayah. Nah hidayah ini kalau mungkin saya bisa saya tidak salah kata, hidayah itu pelabuhan dalam hati. Nah kalau tadi dicontohkan, dianalogikan seperti dengan cermin, hati itu adalah cermin. Jadi bagaimana kita supaya bisa melihat bahwa itu adalah di dalam cermin itu kita jelas melihat an'amta alaihim atau kita jelas melihat yang ghairil maghdubi alaihim. Sehingga mungkin yang paling penting adalah kita ini harus merawat si cermin itu harus selalu bersih agar pantulannya atau cerminannya itu kita jelas melihatnya. Nah mungkin juga sering kita di dalam hidup seperti tadi tentang kehidupan dunia ini memang sangat berat. Kita suka lupa juga dalam kehidupan keseharian kan kadang-kadang kalau apalagi mendekati akhir tahun ada perayaan Natal, perayaan tahun baru, kita suka terjebak pada euforia seperti itu. Dan kalau kita melihat cermin dari cermin yang jernih, gitu, mungkin kita bisa melihat jelas di situ ada ghairil maghdubi alaihim dan dolim kan gitu ya. Jadi barangkali itu Pak Ustadz, apakah ini tadi saya pertanyaannya adalah ini itu ada satu kalau kita lihat satu permohonan atau bukan gitu ya. Nah kalau itu satu permohonan, nah sehingga kita ini selalu kita sebetulnya memohon selalu itu dijaga, diberi hidayah dan pada akhirnya dari pemberi hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala kan seperti itu. Sehingga peran kita ini adalah hanya bagaimana mungkin sederhananya kalau bagi saya melihat itu cermin harus selalu bersih aja barangkali seperti itu. Jangan sampai kita bercermin pada cermin yang retak, pada ini sehingga jelas itu figur-figur yang dua sisi baik buruknya itu. Barangkali itu Ustaz. Terima kasih. Ya, betul Pak. Memang ihdinas siratal mustaqim perintah. Jadi gini, dalam bahasa Arab itu kan ada perintah. Kalau perintah ini kan begini. Kalau dari atasan ke bawahan memang namanya perintah. Kalau dari bawahan ke atasan bukan perintah, namanya permohonan kan. Ya, dalam bahasa kita namanya doa ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim artinya ya kita bukan memerintahkan Allah, berarti kan kalau dari bawahan ke atasan kalau semuanya namanya kata perintah. Cuman kata perintah itu ada bisa jadi bermakna doa. Maknanya doa ya tadi kalau kita dalam kita meminta dari karena kita sebagai makhluk Allah meminta kepada Allah, berarti itu namanya doa. Betul. Nah, memang betul Pak, kaitan dengan hidayah, kaitan dengan semangat ibadah dan sebagainya kembali kepada hati. Makanya kan di dalam sholat juga kita dianjurkan berdoa. Apa doanya? Di tahiyat ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kan Rasul sampai ketika itu ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti itu? Kenapa engkau berdoa seperti itu?" Oh, diulang-ulang doa itu. Apa kata Rasulullah? Disebutkan wahai Ummu Salamah, tidak ada satu hamba pun kecuali hatinya itu berada dalam jemari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa juga di dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Makanya betul Pak tadi, hati ini sangat penting. Makanya kata Rasul dalam sebuah hadis, kan ketika kita melakukan dosa, maka maka akan ada nuqtatan sauda. Maka dalam hati kita ada titik hitam. Nah, titik hitam itu kalau kita bertobat maka akan akan bersih. Kalau kita tidak bertobat titik terus akhirnya apa? Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim maka yaksibun. Jadi memang betul hidayah Allah itu erat kaitannya dengan hati. Makanya ibaratnya begini Pak. Ini kan kaca. Kaca ini kan masalahnya ini rumah dari apa yang di belakang kaca itu baik atau tidak kan tergantung kacanya itu. Makanya betul kalau tadi disebutkan bahwa hati itu ibarat kaca. Ya, dan memang tadi hidayah itu faktornya adalah sekali lagi dari hati. Makanya doa yang selalu kita panjatkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana. Dan Bapak Ibu, salah satunya begini. Bagaimana membersihkan hati? Salah satunya adalah hindari kemaksiatan. Karena begini, ketika kita pingin sholat malam, ya.
Bagaimana caranya? Kan ada kisah. Ada seorang ulama, beliau ini selama 3 bulan tidak bisa sholat malam. Kenapa? Kata beliau, bidan bin adzabtuhu, karena satu dosa yang aku lakukan. Apa dosa itu? Kata beliau, dosanya itu adalah kata beliau, ada orang sedang nangis, kemudian kata dalam hati saya terbesit, dia mau kurang dia mah cerik nanti api-api, pura-pura menangis. Makanya kenapa Abu Bakar Siddiq, beliau ini orang yang selalu paling duluan dalam melaksanakan perintah Allah. Ya kan, ketika ditanya siapa yang hari ini sholat malam saya, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit saya, siapa, semuanya. Kata Rasul, tidak adalah kebaikan terkumpul di orang tersebut kecuali dia masuk surga. Salah satunya, betul katanya, salah satunya adalah hati yang bersih. Hati yang bersih. Dan dia tentu hati yang bersih itu cermin yang betul. Nah, makanya Bapak Ibu, sekarang begini, kalau hati kita kotor, contohnya gini, saya gak senang dengan si A di masjid ini, kira-kira ke masjid mau? Pas contohnya gini, saya benci kepada si A, azan, ayo mau naik ke masjid, namun si Eta mau ada lagi ke masjid gak? Betul Pak, hati ini sangat penting buat kita. Makanya tadi kan ihdinas siratal mustaqim. Apakah yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul Pak, kalau apa yang Bapak sampaikan tadi ibaratnya tadi cermin. Sehingga ini sedikit mungkin saya kutip ya, apa yang disampaikan oleh seorang ulama ketika membahas tentang ihdinas siratal mustaqim. Seorang hamba senantiasa kebutuhannya sangat mendesak terhadap kandungan doa dalam ayat ini. Karena sesungguhnya tidak ada keselamatan dari siksa neraka dan pencapaian kebahagiaan yang abadi di surga kecuali dengan hidayah Allah. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan hidayah ini berarti dia termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang tersesat. Lebih lanjut kata Imam Ibnu Qayyim ketika beliau memaparkan, seseorang hamba sangat membutuhkan hidayah di setiap waktu dan tarikan nafasnya, dalam semua perbuatan yang dilakukannya maupun yang ditinggalkannya. Karena hamba tersebut berada dalam beberapa perkara. Pertama, perkara yang dilakukan dengan yang tidak sesuai dengan hidayah Allah, atau dia telah mengetahui hidayah Allah dan seterusnya. Ini kan makanya tadi kata ulama tadi mengatakan betapa pentingnya hidayah Allah SWT. Kemudian tadi tentang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kan kita euforia dari sebagainya. Maka dalam Islam ada yang disebut dengan al-wala dan bara. Wala itu loyalitas kita. Loyalitas kita kepada siapa? An'amta 'alaihim. Loyalitas kita kepada orang-orang yang Allah telah berikan nikmat, artinya kepada orang-orang baik. Dan ada yang disebut dengan al-barra. Barra itu adalah kita berlepas diri. Makanya ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu secara tidak langsung ada wala dan barra kita. Sehingga tadi bagaimana hidayah Allah itu akan hinggap di diri kita kalau kita selalu loyalitas kita bukan kepada orang-orang yang baik. Makanya Pak, konsekuensi kita beriman kepada Allah itu, konsekuensi cinta kepada Allah, satu, cintai orang-orang yang Allah cintai. Yang kedua, cintai apa-apa yang Allah cinta. Allah cinta orang baik, Allah cinta orang soleh. Itu berarti apa? Kita harus punya loyalitas kepada mereka. Sehingga kalau loyalitas kan kita mencontoh, bercermin dan sebagainya. Yang kedua, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu kan secara tidak langsung adalah berarti benci kepada yang Allah benci. Jadi benci kepada orang-orang yang Allah benci. Kemudian yang kedua adalah kita juga membenci apa-apa yang Allah benci. Nah, ini yang disebut dengan al-barra. Maka loyalitas kita kepada orang-orang an'amta 'alaihim, sedangkan barra kita kepada siapa? Kepada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi bukan berarti kalau begitu mah Islam tidak toleransi, bukan itu. Jadi loyalitas dan barra itu tidak loyal itu bukan masalah itu. Kita toleransi mah enggak, silakan saja. Tapi jangan menjadikan orang-orang tersebut menjadi teman dekat dan lain sebagainya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan kaitannya. Itu Pak, wallahu a'lam. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu enggak? Cukup. Cakap ya, best juga ya. Tapi kita cukupkan kajian kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tadi apa yang sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.